Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, Al-Fakir Khatib berwasiat pada diri pribadi khususnya, umumnya pada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan Asy-Syaikh Imam Az-Zainuddin Al-Marbari dalam kitabnya Kifayatul Atqiya mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarri wa khabailah. Taqwal ilahi, dengan takwa pada Allah, dengan adanya rasa takut pada Allah, madaru kulli sa'adah, itulah sumber dari setiap kebahagiaan. Sehingga kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka tidak lain kuncinya adalah takwa. Karena takwa madaru kulli sa'adah. Tapi sebaliknya saudara, wattiba'u ahwa sarru wa khabailah, mengikuti hawa nafsu itu merupakan sumber dari keburukan dan tipu daya syaitan. Maka dari setiap Jumat ke Jumat, khatib selalu memandang untuk selalu meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahkan Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan ada beberapa indikator yang orang itu bisa mendapatkan predikat takwa. Yang pertama, orang takwa itu al-khawf ilal jalil, dia takut pada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, sehingga setiap langkah demi langkahnya dia takut pada Allah, karena dia tahu Allah As-Sama', Allah Al-Basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Maka setiap langkahnya dia ikut sertakan adanya Allah. Maka indikator orang takwa pertama adalah al-khawf ilal jalil, takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-amal bit-tanzil, segala aktivitas amaliyahnya itu berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan risalatul hubbi minallah. Al-Quran adalah surat cintanya dari Allah, sehingga saking cintanya Allah pada hambanya, Allah ingin mendekatkan hambanya kembali pada Allah, maka diturunkanlah lembaran-lembaran ayat-ayat cinta Al-Quran. Sehingga hadirin, ketika kita ingin diampuni dosa-dosa, maka back to the Al-Quran, kembali pada Al-Quran, buka surah Yasin.
Ketika seorang ingin dimudahkan masalah rezekinya, maka kembali pada Al-Quran, buka surah Al-Waqiah. Ketika seorang ingin dimudahkan di dalam alam kuburnya, maka kembali pada Al-Quran, buka Quran surah Al-Mulk. Itu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka orang yang bertakwa, indikator lainnya adalah al-amal bitanjil, amal yang senantiasa berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, al-qana'ah bil qalil, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada. Dia tidak aral dengan pemberian dari Allah, tapi dia tetap bersyukur walaupun hanya sedikit. Al-qana'ah, dengan sikap qana'ah, sehingga apapun hal yang diberikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dia syukuri. Karena al-qana'ah ginan, al-qana'ah itu adalah orang yang kaya secara hakikat. Yang keempat, indikator takwa kata Imam Ali adalah al-isti'dad ila yaumir rahil, yaitu selalu mempersiapkan dirinya untuk menuju hari kebangkitan, hari akhirat. Karena orang yang top adalah orang yang selalu mengingat mati. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukanlah seorang yang tinggi pangkatnya, tinggi keilmuannya, tapi kata Nabi, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu mengintrospeksi, mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati, yakni di akhirat. Sehingga orientasinya adalah akhirat. Dunia dijadikan sebagai meraih pada kehidupan akhirat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Bahkan dikatakan dari Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksaru ma yudkhilun nasal jannah?" Ya Rasulullah, apa sih yang menjadikan mayoritas orang-orang itu masuk surga? Maka kata Nabi, qala taqwallahi wa husnul khuluqi, yaitu takwa pada Allah dan berakhlak yang baik. Takwa inilah yang menyebabkan manusia-manusia masuk dalam surganya Allah. Karena takwa ini merupakan hubungan vertikal pada Allah, sedangkan akhlak yang baik ini adalah hubungan horizontal sama manusia. Dengan takwa dan akhlak yang baik ini menyebabkan manusia banyak di surga. Tapi sebaliknya, wasu'ila an aksaru ma yudkhilun nar, apa sih yang menjadi kebanyakan manusia masuk neraka? Faqala, jawab Nabi, al-fammu wal farju, yaitu karena sebab mulut dan kemaluan. Karena sebab mulut inilah manusia ada kalanya ghibah, manusia ada kalanya bohong, manusia ada kalanya sombong. Karena salamatul insan fi hibjil lisan, selamatnya manusia itu tergantung ketika menjaga lisannya. Maka lisan inilah yang menjerumuskan manusia-manusia masuk ke neraka. Dan yang kedua, al-farju, kemaluan. Justru dengan tidak menjaga kemaluan ini menyebabkan manusia terjerumus pada perzinahan. Maka al-fammu wal farju inilah yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, hari demi hari maka kita
tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri ini selalu mawas diri ini selalu ada dalam penjagaan Allah, sehingga takwa yang menjadi madaru kulli sa'adah, sumber dari setiap kebahagiaan, maka harus kita raih dengan totalitas. Dan mudah-mudahan dengan setiap Jumatan kita mengingatkan, mewasiatkan tentang takwa pada kita semua, ini menjadi tamparan buat kita semua agar selalu ingat akan adanya akhirat dan selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita telah berada di penghujung akhir tahun 2023. Sebagai muslim sejati, tentunya menjadikan momentum pergantian waktu, baik hari, pekan, bulan atau tahun ini, untuk dijadikan sebagai muhasabah atau introspeksi dan evaluasi diri, sehingga seberapa jauhkah ketaatan yang telah kita persembahkan pada Allah selama 1 tahun ini. Apakah amal soleh yang lebih banyak kita lakukan daripada kemaksiatan yang kita lakukan di tahun ini, atau bahkan justru sebaliknya? Karena dengan melakukan